Chelsea kembali membuat sepak bola terdiam, bukan karena transfer besar, bukan karena kemenangan dramatis, tapi karena satu keputusan sunyi. Enzo Maresca resmi berpisah dengan Chelsea tanpa drama panjang, tanpa pembelaan terbuka, hanya satu pernyataan singkat. Padahal baru 18 bulan lalu, nama Enzo Maresca diluluhkan sebagai simbol masa depan, sebagai wajah baru Chelsea yang modern, rapi, dan terencana. Hari ini, ia pergi di tengah konflik dan tanda tanya yang jauh lebih besar dari sekedar hasil pertandingan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu Stamford Bridge? Saat Enzo Maresca tiba pada Juli 2024, Chelsea bukan klub yang miskin talenta, skuad mahal, pemain muda bertabur potensi, namun identitas permainan nyaris tak terlihat. Dalam beberapa tahun, pelatih datang dan pergi, filosofi terus berubah, ruang ganti kehilangan kepastian. Chelsea menjadi klub besar yang bermain tanpa kepribadian. Di titik inilah Maresca masuk. Ia tidak datang membawa janji instan, ia datang membawa ide, struktur, penguasaan bola. Filosofi Maresca lebih dari sekedar taktik. Maresca bukan tipe pelatih yang bermain reaktif. Ia ingin Chelsea mengontrol pertandingan. Bahkan saat melawan tim besar, baginya bola adalah alat kontrol. Ruang adalah senjata, struktur lebih penting daripada insting sesaat. Setiap pemain diberi peran jelas, setiap posisi punya tanggung jawab. Mereka bermain dengan rencana dan untuk pertama kalinya setelah lama, Chelsea terlihat seperti tim, bukan kumpulan individu yang mahal. Perubahan itu tidak butuh waktu lama, bukan hanya terasa di mata, tapi juga terlihat di papan klasmen. Chelsea menutup musim dengan finish peringkat 4 Premier League. 4 besar berarti satu hal, Chelsea kembali ke Liga Champions, kompetisi elit panggung terbaik Eropa. Musim itu ditutup dengan satu pencapaian prestisius, juara Piala Dunia antar klub dalam satu musim, 4 besar Premier League, tiket Liga Champions, trofi Eropa, gelar dunia. Chelsea kembali diakui sebagai kekuatan elit sepak bola dunia. Dan di balik itu semua, berdiri satu sosok tenang di pinggir lapangan, Enzo Maresca. Keberhasilan Maresca tidak hanya tercermin dari trofi, ia juga mendapat pengakuan dari mereka yang paham betul apa arti Chelsea. John Terry, simbol kepemimpinan Stamford Bridge, melihat sesuatu yang lama hilang, identitas, disiplin, arah permainan. Bagi Terry, Maresca bukan pelatih yang sekedar mengejar hasil, tetapi membangun fondasi jangka panjang. Chelsea di bawah Maresca, kata Terry, adalah tim yang tahu apa yang mereka lakukan di lapangan. Titik balik saat segalanya mulai retak. Namun, sepak bola tidak pernah berjalan lurus. Musim berikutnya Chelsea mulai kehilangan konsisten. Hasil demi hasil mengecewakan. Dalam 7 laga Premier League, Chelsea hanya meraih 1 kemenangan. Di titik itu, retakan kepercayaan mulai terlihat jelas. Namun, performa di lapangan hanyalah sebagian dari masalah. Di balik layar, konflik internal membesar. Maresca dikabarkan berselisih dengan petinggi klub. Ia merasa terlalu banyak intervensi non-teknis. Dalam keputusannya, Maresca bahkan menyebut mengalami 48 jam terburuk selama melatih Chelsea. Lebih dari itu, ia mulai menyuarakan ketidakpuasannya secara terbuka. Di klub seperti Chelsea, itu bukan sekedar keberanian, itu dianggap resiko. Hubungan pelatih dan manajemen pun dinilai tidak lagi sehat. Keputusan cepat, akhir yang sunyi. Menjelang laga krusial melawan Manchester City, Chelsea akhirnya bertindak. Tidak ada konferensi pers besar, tidak ada drama publik, hanya satu pernyataan singkat, perubahan diperlukan demi menyelamatkan musim. Tidak ada kata dipecat, namun maknanya jelas.
Chelsea kehilangan kepercayaan pada Enzo Maresca. Apakah Maresca pelatih bagus atau tidak? Faktanya, ia membawa Chelsea ke Liga Champions, ia mempersembahkan trofi, ia mendapatkan pengakuan para legenda, namun di Chelsea modern, proses panjang sering kalah oleh hasil instan. Enzo Maresca datang sebagai harapan, pergi sebagai tanda tanya, dan Stamford Bridge kembali memulai siklus yang sama. Pertanyaannya tinggal satu, apakah masalah Chelsea benar-benar sudah selesai atau justru baru saja dimulai?